Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah 6 bulan kita mengalami situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini pandemi ini belum juga usai. Bahkan setiap hari kita mendengar berita bahwa yang terkonfirmasi COVID-19 semakin meningkat. Yang membuat sebagian di antara kita merasa was-was, khawatir. Apalagi obat dan vaksin COVID-19 ini sampai hari ini belum sampai di tangan kita. Dan orang-orang yang terpapar COVID-19 secara langsung, mereka memiliki berbagai ragam kisah pergumulan tersendiri. Baik itu sedih, khawatir, bahkan sebaliknya, kekuatan. Pada hari ini kita akan mendengarkan sharing dari kami, khususnya sharing secara langsung yang terpapar COVID-19 ini, yaitu Lase Luciana. Sebelumnya kami akan bacakan Mazmur 38 ayat yang ke-22 sampai 23 sebagai doa kita. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya positif terpapar COVID-19 tepatnya pada akhir Juli yang lalu. Saya sudah merasakan gejala sakit kira-kira tanggal 20 Juli. Saya mulai merasakan flu dan juga sedikit batuk. Saya berpikir bahwa saya terkena flu batuk seperti yang biasa saya alami. Saya kemudian minum obat flu. Namun 2 hari kemudian saya merasakan demam dan perut saya agak sakit. Saya kemudian minum paracetamol untuk meredakan demam saya. Demam ini saya alami selama beberapa hari. Saya minum obat, demamnya kemudian turun. Tetapi kemudian saya demam lagi. Dan saya merasakan sakit ini selama beberapa hari. Saya juga merasakan tenggorokan saya agak sakit. Dan saya merasakan sakit ini kurang lebih selama 9 hari. Dan selama waktu itu saya berada di Surabaya. Karena memang seminggu sekali saya dan suami mengunjungi anak-anak di Surabaya. Setiap minggu kami selalu PP Surabaya Lumajang. Dan singkat cerita tanggal 28 saya dan suami kemudian balik ke Lumajang. Hari Rabu tepatnya 29 Juni, saya merasakan kok badan saya masih agak nggak enak, saya masih merasa sakit. Dan kemudian saya meminta suami untuk mengantar saya ke dokter. Lalu kemudian saya periksa ke dokter, dan karena saya sudah sakit beberapa hari, maka kemudian dokter menyarankan untuk melakukan cek darah. Lalu dari hasil cek darah itu, saya positif tipes. Dan hasil rapid test saya menunjukkan reaktif. Lalu atas saran dokter tersebut, saya kemudian keesokan harinya melakukan swab mandiri di salah satu rumah sakit di Lumajang. Dan hasil swab itu baru diketahui 1 jam kemudian. 1 jam kemudian saya mengambil hasil swab tersebut. Petugas laboratorium tidak langsung memberikan hasil tesnya. Saya diajak bicara dan jelaskan bahwa istri saya positif terpapar COVID-19. Dan disarankan agar saya juga diswab. Dan saya mengikuti anjuran itu dan hasilnya negatif. Sedang istri disarankan untuk isolasi. Kemudian saya pulang memberitahu istri kalau hasil swabnya positif. Mendengar hasil tes swab yang ternyata positif, itu membuat saya agak sedikit shock. Saya khawatir, cemas, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya terpapar COVID-19. Saya pun sempat cemas dan bingung. Karena kalau istri isolasi di rumah sakit mana? Di rumah sakit Surabaya atau di rumah sakit Lumajang? Saya mencoba menghubungi rumah sakit yang ada di Surabaya. Pihak rumah sakit Surabaya bisa menerima, namun harus ada rujukan rumah sakit yang di Lumajang. Kemudian saya mendatangi rumah sakit umum daerah di Lumajang untuk berkonsultasi. Apakah bisa istri saya isolasi di Surabaya? Dokter bertugas mengatakan apabila pasien yang terpapar dan memiliki gejala sakit, maka tidak bisa dirujuk ke Surabaya selama rumah sakit yang bersangkutan sanggup untuk menanganinya. Dan saya berinisiatif untuk mengantar istri ke rumah sakit tersebut. Tetapi pihak rumah sakit tidak memperbolehkan saya mengantar. Pihak rumah sakit sendiri yang akan menjemput istri saya. Singkat cerita, saya kemudian ditelepon oleh pihak rumah sakit umum daerah untuk segera opnam. Malam itu juga saya kemudian dijemput dengan menggunakan mobil ambulan untuk opnam di rumah sakit umum. Di dalam pikiran saya pasti sendirian di rumah sakit. Tentu ada rasa cemas, khawatir,
Lalu suami saya bilang, perlu nggak ditungguin? Saya bilang nggak perlu, karena saya merasa bahwa gejala yang saya alami itu tidak begitu parah. Pada saat itu saya berpikir, apabila istri meminta saya untuk menemani di rumah sakit, saya akan bersedia menemaninya dan saya menempatkan diri sebagai pasien COVID tersebut. Namun karena istri mengatakan tidak, maka malam itu juga saya pulang. Keesokan paginya, saya kemudian melakukan foto torak di rumah sakit, dan puji Tuhan, hasil fotonya bagus, tidak didapati adanya flek di paru-paru saya. Saya benar-benar merasa sendirian di rumah sakit karena tidak ada yang menunggu dan tidak kenal satu orang pun di rumah sakit itu. Di dalam kondisi yang demikian, saya bersyukur karena ada begitu banyak perhatian, baik dari jemaat, dari rekan-rekan, dari keluarga. Perhatian berupa dukungan doa. Ada juga jemaat gereja yang secara rutin mengirim makanan. Mendapati hal yang demikian, saya merasa bahwa tidak sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Dan suami saya juga tetap terus berikan dukungan, mengingatkan saya untuk berpikir positif, untuk tidak khawatir, tetap bersukacita, tetap semangat, karena itu akan mempercepat kesembuhan saya. Hati yang gembira adalah obat, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Amsal. Saya berusaha menikmati hari-hari di rumah sakit dengan ngobrol dengan pasien dan juga dengan orang yang menunggu pasien. Saya berusaha untuk berbagi dengan mereka yang ada di rumah sakit. Di saat isolasi di rumah sakit, saya pribadi juga melakukan hal yang sama, isolasi mandiri secara ketat di pastori gereja. Saya berpikir secara psikososial, yaitu menjaga perasaan dan kecemasan orang-orang yang biasa keluar masuk gereja. Tetapi sejujurnya, saya merasa tidak nyaman mengalami isolasi mandiri ini. Walaupun saya dinyatakan negatif, tetapi saya bersyukur sebagai gereja di sini adalah orang-orangnya yang peduli dengan mendoakan dan memperhatikan kepada kami dengan mengirimkan makanan, mengirimkan obat-obatan, vitamin, ramuan obat, dan ada yang WA mengirimkan ayat-ayat Alkitab, puji-pujian rohani. Termasuk juga jemaat tetangga yang peduli, bahkan ada juga yang bukan orang gereja memberikan perhatian kepada kami. Dan para hamba-hamba Tuhan dan keluarga besar kami berdua. Doa dan kepedulian itu menunjukkan bahwa Tuhan itu amat sangat baik. Dan kami dikuatkan. Dan kami mendoakan Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya selama menjalani masa isolasi di rumah sakit sangat mengapresiasi tenaga medis yang berjuang menolong pasien dengan sarana yang ada, baik itu dokter maupun perawat. Siapapun kita bisa terpapar COVID-19 dan ini bukan suatu aib. Tidak ada satupun kita yang kebal terhadap penyakit. Kita semua bisa sakit. Ketika kita terpapar COVID-19, biarlah kita belajar menguasai diri kita, menjadi tenang, sehingga kita dapat mengendalikan diri, terutama pikiran kita untuk berpikir positif. Memiliki pikiran positif bahwa Tuhan itu akan menolong kita dan menyembuhkan kita. Kita tetap berjuang, kita tetap semangat. Ingat, kita tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang juga berjuang menghadapi hal yang sama seperti kita. Mari kita tetap berjuang dan optimis, semangat, tidak cemas, namun kita tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap berada di rumah, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Pengalaman ini memberikan pembelajaran kepada kami. Apabila terpapar COVID, jalanilah isolasi secara ketat dan ikutilah anjuran dokter. Dan hendaknya kita tetap tenang, tetap semangat, dan menerima kondisi sakit dan terisolasi ini. Juga yakin bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Ketika kita dalam kondisi yang sehat, kita harus waspada, namun jangan takut dan tetap mengikuti protap yang sudah ada. Tetapi janganlah menganggap yang terpapar COVID-19 adalah aib yang harus dijauhi. Sebaliknya, doakan dan perhatikan mereka. Kepedulian kita dengan tulus
dengan berbagai cara akan menolong dan memberi kekuatan, bahkan kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Mari kita terus doakan agar COVID-19 ini segera berakhir. Sebagai penutup sharing kami akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin.